Seorang Ibnu Rus juga seorang ulama, seorang ahli agama, ya. Anda mungkin tidak yakin. Kalau Anda mungkin pernah juga mempelajari buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, sedikit ya saya contohkan ini. Kalau Anda pernah belajar tentang fikih, pemula dari kitab fikih ya adalah Bidayatul Mujtahid ini. Ya, kalau Bidayatul Mujtahid ini ya terbalik ya. Bidayatul Mujtahid ini adalah karangan dari Ibnu Rus. Ya. Artinya tidak hanya beliau seorang Ibnu Rus itu sebagai filosof dari kajian-kajian filsafat Yunani saja, tetapi dia seorang juga alim, ya. Dia juga sangat menguasai bidang-bidang agama sampai dia menulis sebuah kitab yang bertemakan kajian fikih, dan belum lagi karangan-karangan yang lainnya. Nah, artinya di sini adalah perbedaan disiplin-disiplin ilmu yang ada pada saat itu tidak ada perbedaannya. Manakah ilmu pengetahuan yang sifatnya rasional dengan manakah ilmu yang berkaitan dengan agama, ya, walaupun memang berbeda, tetapi para ulama pada zaman itu, ya, itu hampir mempelajari semuanya. Tidak ada dikotomi antara ilmu dari Yunani dengan ilmu dari Islam. Kurang lebih sekarang kalau misalnya kita akan membedakan manakah ilmu yang berasal dari ilmu barat dan mana dari ilmu Islam, pada zaman itu tidak ada bedanya, ya, antara ilmu dari Yunani dengan ilmu dari Islam. Harus dipelajari kedua-duanya, ya. Nah, satu hal yang lebih menarik lagi, ya, nanti akan saya sedikit bahas agak lebih luas adalah tradisi keilmuan pada saat itu, ya. Bagaimana seorang Ibnu Rus mengarang tentang buku-buku kajian filsafat, lalu kemudian Al-Ghazali itu membantahnya. Ya, ini juga sangat terkenal, saya rasa hampir semua masyarakat cendekiawan muslim itu, para santri, para sarjana muslim tahu Tahafudul Falasifah, ya. Ini adalah sebagai bentuk respon, reaksi dari seorang ilmuwan sekaligus juga ulama, Al-Ghazali, untuk bisa membantah pemikiran-pemikiran yang berasal dari Yunani, pemikiran-pemikiran yang berdasarkan logika akal manusia murni, ya, itu harus ia bantah dengan disiplin ilmu agama. Inilah Tahafudul Falasifah. Tahafud itu artinya menyerang, ya, membantah tentang pemikiran-pemikiran yang berbau filsafat. Kenapa? Karena memang pada saat itu para ulama-ulama sempat terkecoh dan sempat terlalu berlebihan mempelajari kajian-kajian filsafat yang memang disiplin ilmu baru yang sempat memukau dari kaum cendekiawan pada saat itu. Kenapa? Karena seakan-akan akal logika itu benar-benar telah dibukakan sehingga akan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu bahkan hampir seluruh sisi-sisi aspek kehidupan manusia itu akan dikembalikan kepada penyelesaian akal logika manusia. Nanti kan cukup membahayakan, ya. Kenapa? Karena memang di sana sendiri ada batasan-batasan akal logika manusia dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pastinya di sana itu, ya, setiap manusia memang memiliki akal logika yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, ya. Memang tidak dinafikan, ya, tidak dipungkiri bahwasanya penggunaan akal logika seperti yang disuruhkan oleh ayat-ayat Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, dan banyak sekali suruhan-suruhan yang sering disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya itu untuk menggunakan akal logika manusia. Kenapa? Karena memang akal logika manusia itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Tetapi ada satu ilmu yang memang juga memiliki kelebihan atau puncak dari segala ilmu yang ada. Nah, inilah yang Al-Ghazali perjuangkan, ya. Bagaimana seorang ulama Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya, terutama pada saat masa terjadinya suatu pergulatan, ya, pergulatan ilmu pengetahuan sekaligus juga peradaban dunia pada saat itu,
terjadi satu satu kejadian, satu fenomena yang terjadi pada zaman itu, bukan hanya untuk bantah-membantah di depan umum, apalagi mengklaim dirinya paling benar, mengklaim diri orang lain salah, ya. Apalagi maaf ya, di zaman sekarang berbeda pendapat dilarang, berbeda pendapat ditangkap, berbeda pendapat diklaim sebagai musuhnya, berbeda pendapat atau mengkritisi dianggapnya berlawanan dengan penguasa lah atau siapalah ya. Namun pada zaman itu saya ingin menggarisbawahi di sini ya, bahwasanya kedewasaan para ilmuwan muslim pada saat itu sangat bisa diacungkan jempol. Bagaimana seorang Ibnu Rus yang ahli di bidang filsafat, ya dia menulis kitab filsafat, buku filsafat. Bagaimana seorang Al-Ghazali yang memang berseberangan, ya, tidak sependapat, ya dia menuliskannya dalam bukunya, ya. Sehingga kemudian masyarakat umum, para ilmuwan, para cendekiawan, ya, akan mengetahui, oh ternyata kebenarannya seperti ini. Oh, disinilah letak kekeliruannya, disinilah kesalahannya. Sampai pada titik itu, ya. Maka secara singkat cerita, kalau kita berbicara tentang panjangnya masa peradaban Islam yang pernah terjadi di sejarah dunia, kelebihannya adalah itu. Setiap ulama, setiap ilmuwan, setiap cendekiawan, jika dia beristihad, tentunya dengan berbagai macam disiplin ilmu ya, benar atau salah, dia akan mendapat pahala ya. Jika seandainya salah, karena dia telah beristihad, dia akan dapat satu pahala. Tetapi jika dia benar, dia akan mendapatkan ajrani ya, 2 pahala. Nah, inilah salah satu motivasi yang sangat luar biasa, yang sepertinya ya agak sulit ditemukan dalam ideologi ataupun dalam ajaran yang lain. Dalam Islam itu sangat menekankan itu. Sehingga dalam perkembangan zaman, kurun waktu yang lama sekali, kita bisa membayangkan setelah zaman kenabian tahun 500 sekian ya, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, lalu kemudian oleh Bani Umayyah, rentang waktunya sekian ratus tahun, kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sekian ratus tahun, hingga sampai pada kelanjutan dari Imperium Islam itu zaman Turki Utsmani sekian ratus tahun. Turki Utsmani itu baru melemah dan runtuh ya di abad-abad 19 kan, 1900 sekian. Nah, sebelumnya mereka hampir menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia, ya Asia Tengah, Afrika Utara, Timur Tengah hampir seluruhnya, ya, bahkan sampai menjorok ke wilayah-wilayah anak benua India. Ya, itu merupakan salah satu bukti ya, bahwasanya imperium ataupun kekuasaan Islam yang sangat memanjang itu, yang sangat luas itu, dan memiliki sejarah peradaban yang sangat tinggi, salah satunya adalah itu ya. Nah, nanti akan saya lanjutkan bagaimana fase-fase kehidupan Mas Al-Ghazali pada masa hidupnya, kaitannya dengan pemikiran, peradaban, kemudian mengarang buku-buku dan lain sebagainya. Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam itu ada salah satu fase yang pernah ditorehkan oleh seorang Imam Al-Ghazali. Ya, lebih tepatnya lagi adalah saat ia membela akidah Islam, atau secara tidak langsung maupun secara langsung ia membantah tentang berbagai pemikiran yang datang dari Yunani, dari filsafat Yunani, seperti yang tadi sudah saya singgung ya. Sehingga akhirnya dia diklaim atau dia dituduh sebagai salah seorang yang sangat merugikan umat Islam. Kenapa? Karena semenjak ia menulis Tahafudul Falasifa ini, seakan-akan dunia filsafat, dunia pemikiran, dunia logika akal manusia, dunia akal murni itu hampir redup di dunia Islam. Namun demikian, kalau kita mempelajari sejarah secara keseluruhan dan secara fair, sebenarnya juga tidak demikian adanya. Kenapa? Karena setelah zaman Al-Ghazali itu selesai, tidak serta-merta seluruh peradaban dunia yang ada pada saat itu redup kemudian mati. Tetapi justru sebaliknya,
di beberapa tempat juga terbukti bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat itu juga berkembang di belahan dunia lain, seperti filsafat Isyraqiyah, kemudian juga filsafat yang dari kalangan masyarakat Syiah dan seterusnya, ya. Artinya apa? Itu sebagai salah satu bukti, ya, bahwasanya pemikiran filsafat Islam itu tidaklah benar kalau diklaim Al-Ghazali yang paling bertanggung jawab dalam mematikan, meredupkan dunia pemikiran yang menggunakan akal logika. Memang dalam kenyataannya seorang Al-Ghazali juga tidak bisa dianggap sebelah mata begitu saja, hingga akhirnya dia mendapatkan julukan, ya, mendapat sebutan sebagai seorang Hujjatul Islam. Ya, kalau Hujjatul Islam itu kurang lebih kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas adalah sebagai seorang pembela Islam. Inilah gelar satu-satunya, ya, yang dimiliki, yang diberikan kepada seorang Al-Ghazali. Kenapa itu terjadi? Karena memang, ya, sedikit mengutip dari ungkapan seorang Cak Nur, ya, Nurholis Majid, dia mengatakan pukulan Al-Ghazali itu hampir sempurna terhadap pemikiran filsafat dari Yunani. Serangan Al-Ghazali itu hampir sempurna, nyaris sempurna. Saya menerjemahkan ungkapan dari Cak Nur ini begitu manis, ya, begitu menarik, ya. Sempurna itu kan mungkin kalau kita bulatkan dalam angka-angka, ya, 100, ya, atau nilai itu, ya, nilai 100. Sempurna 100 kan, hampir sempurna, ya, berarti kurang lebih 90-an. Anda coba bisa bayangkan, ya, pemikiran-pemikiran Al-Ghazali itu tidak hanya mematahkan atau menjatuhkan atau menyalahkan, tidak, tetapi justru ia mendudukan persoalan-persoalan yang ada. Dia lebih paham lagi tentang persoalan-persoalan filsafat Yunani. Bagaimana dia akan menjelaskan satu persatu, kemudian menerangkan mana bagian-bagian yang tidak sesuai dengan akidah Islam, kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya secara logika, ya, bukan dengan secara ilmu tauhid. Nah, ini yang sangat luar biasa, ya. Sehingga Al-Ghazali itu tidak hanya dikenal sebagai seorang ideolog Sunni, ya, atau seorang ahli di bidang teologi, atau seorang ahli di bidang ilmu agama, tapi dia juga dikenal sebagai seorang ahli filsafat, seorang filosof, ya. Banyak sekali sebutan-sebutan, hingga sampai ada salah satu buku yang cukup terkenal, ya, yang mendudukan seorang Al-Ghazali itu, jika seandainya di sana ada seorang nabi setelah kenabian Nabi Muhammad, pastinya dia adalah seorang Imam Al-Ghazali. Ya, kenapa? Karena begitu sempurnanya pemikiran, begitu banyaknya kitab-kitab, begitu banyaknya ilmu-ilmu yang dia kuasai pada saat itu. Ya, itulah seorang Al-Ghazali, ya. Baik, dalam masa berikutnya, ya, memang terjadi satu pergulatan yang panjang, ya, pergulatan yang terus berlanjut sampai pada fase bagaimana seorang Al-Ghazali itu juga akhirnya harus menarik diri, harus meninggalkan, harus memberhentikan diri dari berbagai macam jabatan dari seorang ilmuwan, ya, sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang pengajar, kemudian juga sebagai seorang mentor dari kekuasaan Saljuk, ya, yang berkuasa pada saat itu setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, kemudian juga dari berbagai macam profesi. Kenapa? Karena pada saat itu, pada zaman itu, Al-Ghazali mengalami masa keraguan. Nah, keraguan karena disebabkan oleh apa? Karena dia merasakan sendiri, ya, setelah menguasai ilmu filsafat, kemudian bahkan juga membantah dan mengarangnya kembali, ya, ilmu-ilmu filsafat itu. Tidak hanya ilmu itu saja, berbagai macam disiplin ilmu juga sudah kuasai, tetapi ternyata dia mengalami masa pada satu titik nadir, ya, bahasa sekarangnya itu pada sampai titik nadir, sampai dia ragu, ya, sebenarnya manakah sih, di manakah
pusat atau sumber atau puncak dari ilmu itu. Sampai akhirnya dia meninggalkan berbagai macam rutinitasnya dan dia berkelana. Nah, ini yang menarik ya. Dalam perkelanaannya itu dia mengunjungi berbagai macam tempat ya untuk mencari kebenaran ya. Dia pergi ke Mekah, kemudian ke Baitul Maqdis ya, sempat juga ke Mesir, kemudian juga berkunjung ke Alexandria, kemudian akhirnya balik lagi ke arah tempat ia tinggal hingga akhirnya dia menempati atau berkunjung ke Damaskus. Damaskus itu adalah dulu ibu kota dari kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, di Damaskus itu ada satu masjid ya yang disebut dengan Masjid Damaskus. Akhirnya dia menetap di salah satu menaranya. Ya, kurang lebih berapa lama? Selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun dia menetap di situ hingga akhirnya dia ya kurang lebih menyendiri, kemudian dia benar-benar ya semacam iktikaf lah ya, sambil merenung, beribadah, dan hampir sepanjang tahunnya itu selama 10 tahun itu dia itu mencari, merenung hakikat apa sebenarnya yang ada dalam kehidupan ini ya, hingga akhirnya memang dikenal oleh hampir semua ilmuwan sekarang. Justru pada zaman setelah masa titik keraguan itulah Al-Ghazali melahirkan karyanya yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Ya salah satunya ini kitab Ihya Ulumuddin yang tadi saya sebut ya. Dia mengambil bahwasannya kesimpulan yang dia dapat bahwasanya ilmu hikmah atau ilmu yang memang bersumberkan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, itulah puncak dari ilmu dan dari kebenaran. Karena disitulah sebenarnya ujung pangkal ya, puncak dari kebenaran yang hakiki. Nah, itu kesimpulannya. Ya memang mungkin kalau menurut sebagian perspektif ya, menurut tinjauan dari segi mana yang akan kita nilai. Kalau dari segi ilmu pengetahuan ya itu akan mematikan daya kreativitas manusia, kurang kegairahan manusia berikutnya itu ingin mempelajari ilmu pengetahuan umum, ilmu logika, ilmu dunia ya. Karena setelah kesimpulan dari seorang Al-Ghazali itu memang sebagian umat Islam itu lebih cenderung melihat bahwasanya dunia ini ya ujung-ujungnya atau puncak dari segala kehidupan ini ya memang harus dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seakan-akan memang meanaktirikan atau menyepelekan dari ilmu pengetahuan yang asalnya adalah dari logika. Memang itu satu sisi yang tidak bisa dipungkiri. Namun demikian memang dalam sejarah perjalanan peradaban dunia pada saat itu, sejarah peradaban manusia pada zaman itu tidak hanya peran kiprah Al-Ghazali yang akhirnya meredupkan peradaban dunia Islam, banyak sekali di sana terjadi berbagai macam sebab utama. Di antaranya misalnya dari arah Turki memang muncul kekuasaan Turki Utsmani yang begitu kokoh dan kuat. Kemudian dari arah barat, dari arah Eropa memang sedang terjadi gempuran dari perang salib ya, penyatuan negara-negara Eropa untuk menyerang dunia Islam. Dan itu akumulasi dari berbagai macam persoalan yang ada, belum lagi juga akumulasi dari persoalan internal dari masyarakat Islam ya, kekuasaan Islam yang ada pada saat itu ya, hingga akhirnya pun setelah Turki Utsmani jatuh ya, sampai saat ini kita masih berada di bayang-bayang keterbelakangan kemajuan masyarakat barat yang modern ataupun masyarakat negara-negara yang lebih modern dari kita.